Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 9 April 2024 dengan tema Membangun Kesombongan. Semua orang ingin memiliki kepastian. Kepastian yang biasa diharapkan manusia adalah keadaan baik, sesuai dengan standar kebahagiaan manusia pada umumnya. Contohnya seperti tubuh yang sehat, rumah tangga yang baik, yang bahagia, yang utuh, ekonomi yang baik, keadaan yang aman dan membahagiakan. Dan untuk itu semua orang berusaha melakukan segala sesuatu supaya mereka memperoleh kepastian, supaya mereka dihindarkan dari sakit penyakit, bencana, rumah tangga yang hancur, kemiskinan, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Maka orang berusaha menjauhi keadaan yang tidak menyenangkan dan melakukan segala sesuatu demi mendapatkan kepastian, kebahagiaan sesuai dengan standar yang dimiliki manusia pada umumnya. Tetapi bagi orang beragama, mereka mempercayai ada kekuatan di luar dirinya. Dan memang harus diakui bahwa manusia membutuhkan kekuatan di luar dirinya untuk menopang hidupnya, saudaraku. Maka agama menjadi bagian untuk bagaimana memperoleh kepastian itu. Kalau jujur, yang dipercayainya, apakah itu dewa atau Allah atau kekuatan yang lain, diharapkan bisa menciptakan keadaan yang pasti dan bisa memberikan kepastian keadaan baik tersebut. Dan itu sudah menjadi bahasa manusia, yaitu manusia membutuhkan kekuatan di luar dirinya untuk memberi kepastian akan hari esok. Karena manusia telah belajar bahwa banyak keadaan di luar prediksi bisa terjadi. Manusia juga belajar banyak hal bisa terjadi di luar perhitungan. Sulit bagi manusia untuk bisa menembus apa yang akan terjadi hari esok. Walau begitu saudaraku, manusia berusaha untuk tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kalau ada tukang ramal, itu karena kebutuhan manusia yang ingin memiliki kepastian akan masa depannya. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kita ada di dunia yang sudah jatuh. Tidak ada yang baik. Jadi satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian. Sebab hanya Tuhan yang pasti. Mengapa saya berkata begini? Sebab ini bukan dunia yang dirancang untuk dikehendaki Tuhan. Bukan dunia yang dirancang atau dikehendaki Tuhan. Allah yang cerdas tidak menciptakan dunia seperti ini. Memang untuk sebagian orang yang beruntung, apakah itu orang kaya, orang yang bangsawan, keturunannya dari bangsawan, masyarakat yang hidup pada zaman yang tidak ada bencana, tidak ada perang, seakan-akan dunia ini bisa jadi firdaus untuk mereka. Tetapi sejujurnya tidak banyak orang yang mengalaminya atau memiliki keberuntungan hidup seperti itu. Bahkan keberuntungan seperti itu juga membahayakan. Artinya orang tidak sadar bahwa semua itu akan berakhir. Keadaan di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang, tidak ada bencana, bisa membuat orang tidak membutuhkan Tuhan. Mereka berada di zona nyaman mereka. Dan orang yang tidak membutuhkan Tuhan pasti tidak akan membenahi dirinya. Padahal hidup yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki, itu nanti saudaraku, bukan sekarang. Oleh sebab itu kita bisa mengerti waktu Tuhan mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Di dalam Mazmur 73 ayat 18-20 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin ku taruh mereka. Kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Yesus mau mengingatkan kepada mereka yang tidak memeriksa keadaan jiwanya. Sebab yang dilihat hanya penampilan lahiriah, di mana semuanya running well, semuanya baik-baik saja. Namun ketika mereka tiba-tiba mati meninggal dunia,
Mereka akan dipandang hina. Dan itu sungguh kasihan, saudaraku. Maka pemazmur juga mengatakan, aku nyaris tergelincir. Aku tidak mengerti mengapa orang yang jahat ini gemuk, sehat, kaya, senang selamanya. Tetapi kemudian aku baru tahu ketika aku masuk rumah kudus Tuhan, bahwa yang terpenting adalah nanti. Saudaraku, orang yang sekarang ini secara pertimbangan umum tidak memiliki kepastian, bukanlah sesuatu yang buruk. Mereka yang tidak tahu dengan pasti bulan depan mau tinggal di mana, mau kontrak di mana, bagaimana aku mau bayar uang sekolah anakku. Aku tidak punya tabungan. Aku masih sakit-sakitan begini, bagaimana dengan hari esokku? Ingat saudaraku, itu bukan akhir dari segalanya. Namun bukan berarti kita boleh ceroboh dan hidup tidak bertanggung jawab. Bukan ya saudaraku. Tetapi begini, saya cuma mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan ini. Jangan khawatir dengan hidupmu saudaraku. Bunga di padang dia dandani, burung di udara dia pelihara. Dan kita lebih dari bunga, daripada burung yang ada di udara. Kita ini orang-orang yang tidak punya kepastian. Tetapi kita punya kepastian ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti kita yang tidak punya kepastian akan masa depan kita, itu adalah orang-orang yang sebenarnya mudah untuk dibawa kepada kerajaan surga. Karena orang-orang yang tidak punya kepastian tidak lagi mencintai dunia. Dia tidak lagi hanyut di dalam kesenangan dunia. Dalam hidup ini memang tidak ada kepastian. Yang pasti adalah kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu pasti, itu sebuah kepastian. Memang orang mencoba berjuang untuk memiliki kepastian hidup. Namun ingat, kepastian yang dibangun bisa memicu terbangunnya kesombongan di hadapan Tuhan. Sebab demi kekuasaannya kuat, demi uangnya banyak, demi kepastian masa depannya, dia bisa melakukan apapun dan mengabaikan perasaan Tuhan. Dia mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak punya lagi waktu bersama dengan Tuhan. Dan biasanya orang seperti ini menghalalkan segala cara untuk memiliki kepastian yang dia pikir dia bisa menguasai masa depannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang terjerat di dalam jerat yang sangat membahayakan. Terhadap mereka yang tidak beruntung di dunia ini, kita harus memberi perhatian lebih banyak. Kalau di dunia mereka tidak beruntung menurut pengertian umum masyarakat, kita mengajarkan kebenaran dan membawa mereka untuk bisa tinggal di dunia lain yang lebih baik. Jadi katakan kepada dirimu kalau hari ini kau merasa, selama ini kau berpikir, aku bukan orang yang beruntung di hidup ini. Aku ditinggalkan temanku, ditinggalkan pasanganku. Aku juga tidak sukses di mata dunia. Saudaraku, katakan kepada dirimu, aku mau bawa diriku suatu hari nanti memasuki dunia yang akan datang, di langit baru, bumi baru. Hari ini aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya kepastian, it's okay. Tetapi aku akan bawa hidupku tidak terjerat dengan dunia ini. Dan aku akan persembahkan hidupku sebagai ukupan yang indah di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada dirimu kalau kau mau bertekad dan melakukan itu, betapa beruntungnya aku hidup hari ini, mengerti kebenaran ini. Jadi tidak ada kepastian dalam hidup ini sesuai dengan standar manusia. Sebab yang pasti pun akan berakhir. Yang artinya bukan kepastian. Satu-satunya kepastian di jagat raya ini hanya satu. Tuhan, saudaraku. Renungkan ini. Dan milikilah Tuhan dalam hidupmu. Maka kau akan memiliki hidup. Kau akan memiliki masa depan. Kau akan baik-baik saja ketika engkau memiliki Tuhan. Karena Tuhan adalah kepastian hidup kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.